Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, anak-anakku, kita berjumpa lagi tetap pada materi kelas 5, tema 7 yaitu subtema 1, yaitu pada muatan pelajaran tentang wujud dan perubahan wujud benda. Nah, mari kita pelajari bersama. Persiapkan diri kalian. Nah, di sekitar kita banyak kita menjumpai berbagai macam benda-benda, ya, seperti pensil. Yaitu pensil merupakan contoh benda padat. Selain pensil, banyak sekali. Di antaranya adalah meja, kursi, kelereng, penghapus, dan lain sebagainya. Kemudian benda gas. Nah, udara dalam balon tersebut ya adalah contoh dari benda gas. Kemudian air dalam gelas ini merupakan contoh dari wujud benda cair. Jadi wujud benda ada 3, yaitu padat, gas, dan cair. Mari kita pelajari lebih dalam lagi. Pertama kali, mari kita pelajari tentang sifat-sifat benda cair. Benda cair itu bentuknya tidak tetap. Bentuknya benda cair selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Jadi, jika kita menuang benda cair seperti air ke dalam gelas, maka wujudnya akan menyerupai gelas. Setelah kita pindah lagi air dari gelas kemudian ke lepek misalnya, ya, situ akan berubah juga menjadi lepek, ataupun kita taruh di tempat wadah yang berbentuk kubus, benda cair tersebut akan berbentuk seperti wadahnya, yaitu berbentuk kubus. Kemudian volume atau jumlah benda cair tidak berubah meski wadahnya berubah-ubah, ya. Meski wadahnya berubah-ubah, jadi volume dan jumlah benda cair tersebut tetap. Kemudian air mempunyai sifat yaitu mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Sering kita menjumpainya, di antaranya saat air kita tuangkan ke dalam air kita tumpahkan di atas meja. Kemudian meja itu kita tempatkan pada posisi yang miring. Maka air akan bergerak dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Itu adalah salah satu sifat air. Dan benda cair juga selalu memiliki permukaan rata. Nah, nanti kita bisa menyimak dalam contoh gambarnya. Nah, ini adalah contoh dari benda cair yang selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, seperti ini. Selain itu, di sini juga contoh bahwa permukaan benda cair selalu rata. Walaupun wadahnya ini miring, jadi permukaannya tetap rata. Benda cair contohnya banyak sekali. Air mineral tuh ya. Kemudian air kopi ya, yang teh yang kamu minum tiap pagi, susu. Kemudian minyak goreng, itu adalah contoh benda cair. Kemudian sifat-sifat dari benda padat. Nah, benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Jadi partikel penyusunnya benda padat itu sangat rapat sekali, ya. Jadi nanti dia memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan benda cair. Nah, di sini adalah sifat-sifat benda padat. 1. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap
meskipun tempatnya berubah-ubah. Jadi misalnya adalah gelas. Apabila gelas kita taruh di atas meja, bentuknya tetap gelas. Kemudian kita taruh di tempat yang lain, misalnya kita taruh di lantai, bentuknya juga akan tetap. Mempunyai massa dan volume yang tetap. Nah, jadi mempunyai ukuran dan volume berat ya, itu tetap, tidak berubah-ubah walaupun dimanapun letaknya. Kemudian bisa dilihat, disentuh maupun dipegang. Itulah sifat dari benda padat. Misalnya adalah ballpoint, kemudian meja, batu, dan lain sebagainya. Sifat-sifat benda gas. Di sini ada terlihat seseorang yang sedang meniup balon. Nah, balon tersebut awalnya kempis, kemudian dia tiup sehingga balonnya menjadi berbentuk hampir bulat. Nah, sifat dari balon tersebut, sifat dari benda gas yaitu selalu memenuhi ruangan yang ditempatinya. Kemudian tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Sebagai contohnya, misalnya kalian menghembuskan nafas pada tapak tangan kalian, maka akan terasa ada sesuatu yang menyentuhnya walaupun kalian tidak bisa melihat apa itu. Mengapa pada saat kita memasak air di situ terdapat uap? Nah, terdapat uap. Uap itu adalah termasuk benda gas. Tapi kok bisa dilihat? Nah, itu karena udara itu mengandung butiran-butiran air yang disebut uap sehingga dia bisa terlihat. Jadi itu tetap termasuk benda gas. Kemudian menekan ke segala arah. Nah, itu bisa kamu amati dalam balon itu. Balon itu berbentuk seperti itu karena di dalamnya terdapat udara yang selalu menekan ke segala arah. Jadi tidak berbentuk penceng atau gimana. Jadi sesuai dengan wadahnya, kemudian ditekan, dia menekan dari dalam. Kemudian susunan partikel dari benda gas tidak teratur dan gerakan antar partikelnya bebas. Jadi partikel benda gas itu sangat longgar, sangat jarang, tidak rapat, sehingga partikel gas tersebut bisa berpindah-pindah dengan mudah. Benda gas mampu memuai atau mengembang jika dipanaskan. Sebagai contohnya, misalnya kalian pada saat kalian ke sekolah misalnya, kemudian naik sepeda kalian kamu taruh di tempat yang panas. Nah, tiba-tiba ban sepedamu meletus. Kenapa? Karena gas yang ada di dalam ban sepeda tersebut memuai, udara di dalam ban sepeda tersebut mengemuai atau mengembang, sehingga dia terus menekan, akhirnya ban tersebut bisa meletus. Itu adalah beberapa sifat dari benda gas. Nah, sekarang kita pelajari tentang perubahan wujud benda. Nah, di sini ada 6 perubahan wujud benda, itu dari gas, cair, dan padat. Ini bisa berubah-ubah. Nah, yang diberi tanda merah ini memerlukan kalor. Untuk melakukan perubahannya berarti dia memerlukan kalor atau memerlukan panas. Kemudian yang berwarna ada keabu-abuan ini dia melepas kalor. Dia melepas kalor, yaitu dari cair ke gas itu menguap,
kemudian dari padat ke gas itu menyublim, kemudian dari padat ke cair disebut membeku. Mencair. Dari padat ke cair disebut mencair. Dan juga bisa kamu lihat pada gambarnya. Ya, dari gas ke padat disebut mengkristal. Dia melepas kalor. Kemudian cair ke padat membeku. Dia melepas kalor. Dari gas ke cair, ya, dari gas ke cair disebut mengembun, dan dia juga melepas kalor. Nah, di sini bisa kamu amati, ya, di sini bisa kamu amati yaitu perubahan wujud, yaitu es tadi yang berbentuk benda padat dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang dipanaskan, ya, dia akan berubah menjadi cair. Nah, setelah dari benda cair dia dipanaskan terus-menerus dan akhirnya dia menguap, yaitu berubah menjadi wujud gas. Dia mencair kemudian menguap. Terus satu contoh bentuk perubahan wujud benda. Nah, mari kita pelajari perubahan wujud benda, yaitu mencair, yaitu perubahan wujud benda dari padat ke benda cair. Contohnya adalah saat es krim, ya, saat es krim di hari yang panas, es krim akan lekas mencair. Jadi benda perubahan dari wujud padat ke cair. Kemudian perubahan wujud benda membeku, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya pada saat orang tua kalian membuat es batu, ya, yaitu dari air yang diwadahi plastik kemudian dimasukkan ke dalam freezer dalam titik di bawah 0 derajat, ya, air tersebut akan berubah membeku menjadi es batu. Jadi dari cair ke padat. Kemudian wujud benda yaitu menguap, ya, perubahan wujud benda menguap, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi gas, ya, cair menjadi gas. Contohnya saat kalian memasak air di rumah, ya, saat memasak air di rumah. Selain itu, pakaian yang basah dijemur akan mengering. Nah, kemana air dalam pakaian tersebut? Karena terkena panas, ya, maka air tersebut akan berubah menjadi gas, yaitu menguap dan menghilang. Kemudian perubahan wujud benda mengembun, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Sebagai contohnya yaitu butiran air di dedaunan saat pagi hari. Saat kalian bangun kemudian kalian keluar, loh, rumput kok basah? Ya, itu karena ada proses pengembunan atau proses mengembun, yaitu perubahan udara di pagi hari, ya, dia menjadi butiran-butiran air. Ataupun saat kalian meminum es, ya, kalian meminum es baik di wadah plastik maupun di wadah gelas, maka bagian luar es atau bagian luar plastik maupun gelas akan terdapat bintik-bintik air atau basah. Mengapa? Karena udara di sekitar gelas ataupun plastik tersebut mengalami pendinginan, sehingga udara yang mengandung air tersebut akan menjadi air, ya, sehingga timbullah basah pada gelas yang kalian gunakan untuk meminum es. Nah, kemudian perubahan wujud benda menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari padat ke gas. Contohnya yaitu misalnya kamper atau kapur barus. Lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Mengapa? Iya, karena dia menyublim. Kemudian asap pada pertunjukan konser yang merupakan perubahan dari dry ice menjadi gas. Jadi pada saat ada konser, ya, dangdut maupun rock, biasanya terdapat asap-asap, ya.
itu bukan karena petugasnya atau krunya itu bakar-bakaran anak, tetapi adanya dry ice atau es kering yang dibiarkan kemudian diberi panas, diberi kalor ya, maka akan berubah menjadi uap air atau gas sehingga seperti asap itu. Kemudian perubahan wujud benda mengkristal, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Dari gas menjadi padat, itu namanya mengkristal. Contohnya yaitu proses pembuatan es kering. Proses pembuatan es kering yaitu nitrogen ya, gas itu kemudian didinginkan ya, berapa berapa derajat di bawah 0 ya, maka gas tersebut akan berubah menjadi es yang namanya es kering atau dry ice. Kebalikan dari menyublim tadi, kalau dibiarkan dry ice akan menjadi gas kembali, kemudian gas yang didinginkan akan menjadi es kering atau dry ice. Yang lain adalah terjadinya bunga es di freezer. Dan kamu bisa menjumpai pada kulkas-kulkas yang lama ya, itu pasti ada bunga es ya, bunga es yang ada di pinggir-pinggir freezer. Kemudian terbentuknya butiran salju di langit. Turunnya salju itu yaitu merupakan perubahan dari gas menjadi padat ya, karena uap air yang berwujud gas tersebut mendapat suhu yang sebegitu dingin, maka ia akan membentuk butiran-butiran salju. Itu adalah contoh dari mengkristal ya. Itu adalah pembahasan mengenai 6 perubahan wujud benda. Nah, sekarang ayo kita berlatih. 1. Jelaskan perbedaan antara peristiwa membeku dan mencair. Sangat berbeda sekali, yaitu membeku itu perubahan dari benda cair menjadi benda padat, ya kan? Nah, kemudian mencair kebalikannya, yaitu perubahan benda dari padat menjadi cair, itu namanya mencair. Jadi melupakan kebalikan membeku dan mencair itu. Kemudian jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. Ya. Membeku yaitu perubahan dari benda cair menjadi benda padat. Sedangkan menguap yaitu perubahan benda cair menjadi benda gas. Jadi wujud awalnya adalah sama-sama benda cair. Jadi apabila menjadi gas, dari cair ke gas itu disebut membeku. Sedangkan dari perubahan dari cair ke padat itu disebut membeku. Kemudian kalau cair menjadi gas itu adalah menguap. Jadi wujud awalnya sama-sama adalah ya cair atau benda cair. Jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. Nah, mencair yaitu perubahan benda dari padat menjadi cair, ya kan? Ini sama tadi. Kemudian menguap ya, perubahan benda dari cair menjadi gas. Ya, dari cair menjadi gas, itu adalah menguap. Kemudian apa saja menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, dan menguap? Nah, yaitu perubahan suhu panas dan dingin yang terjadi di lingkungan. Karena proses membeku, mencair, dan menguap itu membutuhkan peristiwa melepas dan menerima panas. Ya, itu. Kemudian peristiwa sehari apakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair? Banyak sekali bisa kita amati, yaitu diantaranya es batu yang dibiarkan terkena sinar matahari, maka es batu itu akan berubah menjadi cair. Selain itu,
ya selain itu, yaitu sebuah lilin. Lilin itu dipanaskan awalnya, ya. Dia berupa padat, kemudian berubah menjadi cair. Pada saat lampu mati, kalian kemudian menyalakan lilin. Kemudian peristiwa seri apakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku? Banyak sekali juga ya. Contohnya air yang disimpan dalam lemari pendingin atau kulkas. Ya, awalnya berubah benda cair, kemudian berubah menjadi padat, yaitu es tersebut. Lalu peristiwa sehari apa saja yang menunjukkan terjadi peristiwa menguap? Nah, yaitu contoh yang lain adalah saat aspal atau jalan, ya, yang akan keluar asap saat terkena hujan. Itu salah satu contohnya. Ya, mungkin kamu sering menjumpai pada saat kalian hujan-hujan, kemudian hujannya sudah berhenti, kemudian aspal di jalan tersebut akan seperti mengeluarkan asap. Ya, dia bukan terbakar, tetapi jalan tersebut melepaskan kalor. Ya, sehingga air-air yang tersimpan di dalamnya itu menguap karena pada dasarnya aspal jalan tadi sudah terkena sinar matahari yang lama sehingga dia menjadi panas. Nah, ini ya penjelasan mengenai perubahan wujud benda anak ya. Nanti tugas akan kita lanjutkan di grup WA. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.